Jemaah yang saya muliakan, pagi hari ini tema kuliah subuh kita adalah agar bersama Nabi di surga. Tema ini penting untuk kita kaji karena sesungguhnya setiap umat Islam itu memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan para sahabat untuk bisa bersama Nabi di surga. Ini bukan cuma sahabat aja yang hidup bersama Nabi. Kita pun umat akhir zaman ini punya kesempatan, punya peluang untuk bisa bersama Nabi di surga. Dan ada harga yang mesti kita bayar. Gitu. Mau nggak bayar harganya? Itu aja. Baik, kita mulai ya. Pertama, kalau kita ingin bertemu Nabi dan bersama Nabi di surga, harga yang mesti kita bayar adalah ihya'u sunnati. Kita harus komitmen untuk menghidupkan sunnahnya, menghidupkan. Dalilnya dari hadis yang sahih, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu dalilnya. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, itu tandanya dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka dia berhak bersamaku di surga. Ihya'u sunnati, hidupkan sunnah. Nah, sekarang kita introspeksi diri, kita bercermin ya dari sekian ratus puluh sunnah Nabi. Berapa sunnah Nabi yang sudah komitmen, konsisten kita amalkan? Jauh-jauh dulu deh, misalkan sunnah dalam sholat, ya. Banyak orang yang buat tinggalkan sunnah dalam sholat, ya. Kalau kita baca tentang sifat sholat Nabi, ya, itu begitu banyak, ya, sunnah-sunnah Nabi dalam sholat yang ditinggalkan oleh umat Islam. Misal, ya, Rasulullah itu kalau sholat, ya, beliau memperbanyak doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Kenapa? Karena saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka suruh banyak doa. Ya sering tuh imam sholat cepat betul sujudnya. Kapan doanya gitu? Padahal sunnah. Ya, kalau nggak bisa tiap sujud, minimal sujud terakhir itu gunakan untuk doa kepada Allah. Puluh-puluh tahun dia sholat, sujudnya hanya baca doa yang standar. Coba doa yang standar apa? Subhana rabbiyal a'la. Itu standar itu. Padahal doanya banyak. Doanya banyak sekali. Jadi itu. Antaranya Allahumma fili zambi kullahu wa dikkahu wa jallahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Dosaku banyak. Kullahu, semuanya ya Allah. Jangan ada yang tersisa. Yang kecilnya, yang besarnya, yang sengajanya, yang gak sengajanya. Yang dosa paling dulu-dulu, yang paling awal-awal, yang paling akhir. Ampuni semuanya ya Allah. Doa kan tuh keren. Para ulama menganjurkan doa itu dibaca. Paling minimal 3 tuh doa yang dibaca ketika sujud. Pertama, doa supaya bisa meraih husnul khotimah. Baca doanya apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Baca doa itu. Doa yang kedua, minta agar kita itu jadi orang yang suka bertobat, minat tawabin, dan bertobat sebelum kita meninggal dunia. Tobat kita diterima sama Allah. Itu doa yang kedua. Doa bertobat kepada Allah, minta ya, agar kita itu sebelum meninggal dunia itu taubatan nasuha. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku taubat nasuha sebelum maut, sebelum mati. Ketiga, doa agar kita itu ditetapkan iman kita mantap, enggak balik, enggak iman kita itu enggak enggak bolak-balik. Doanya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dibaca. Kapan? Ketika sujud dibaca. Boleh tiga-tiganya langsung,
bagus, boleh salah satunya. Itu ya. Jadi banyak orang itu sholat, ini doa ini ditinggal nih, dan ini sunnah. Ya. Nabi sunnahkan. Gimana dengan doa kunut? Nah, kalau doa kunut itu debatable, ya. Masih diperdebatkan. Ya. Karena ada sahabat yang ketika sholat subuh sama Nabi kunut. Ya. Tapi di saat yang lain Nabi sholat subuh, Nabi enggak kunut. Berarti kalau ada orang sholat subuh ya, enggak kunut, sah enggak? Sah. Kenapa? Karena Nabi juga sholat subuh enggak pakai kunut, ada hadisnya. Kalau pakai kunut sah enggak? Sah. Karena Nabi juga pernah pakai kunut, tapi enggak terus menerus gitu. Nah, itu di hadis di kitab Bulughul Maram dijelaskan. Makanya saya kadang-kadang pakai kunut, kadang-kadang enggak. Dulu saya isi itu dua kali ya. Dulu saya pakai kunut, tadi enggak. Oh, berarti bisa enggak konsisten dong? Bukan konsisten. Karena Nabi kadang pakai, kadang enggak. Disinilah pentingnya kita itu memahami namanya fiqhul ihtilaf. Almarhum Syekh Dr. Sukurdawi itu ngarang kitab fikih namanya fiqhul ikhtilaf. Fikih bagaimana kita itu bisa mencikapi perbedaan pendapat, dan intinya kita harus toleransi, tasamuh, lapang dada di saat kita ya menghadapi perbedaan pendapat di dalam ya jamaah kita, di dalam masyarakat kita. Kita nggak boleh merasa paling benar, paling nyunnah sendiri gitu ya, karena ada yang seperti itu, paling sunnah, paling benar gitu, yang lain salah semua. Nah, itu nggak boleh. Jadi fikih itu luas, ada fiqhul aulawiyat, fikih prioritas, mana yang kita lebih pentingkan dulu ya, mana yang kita kesampingkan dulu. Dalam agama itu begitu, jangan ngotot, jangan ego gitu. Ada namanya fiqhul aulawiyat, fiqhul ikhtilaf ya, fikih bagaimana perbedaan pendapat. Sahabat juga kan berbeda, tapi sahabat itu berbeda nggak pernah dibid'ah-bid'ahkan. Kita kan dikit-dikit beda, bid'ah, dolalah, sesat, neraka gitu ya. Sahabat juga berbeda, tapi nggak dibid'ah-bid'ahkan. Contoh, ada sahabat Nabi itu kalau sholat mesti baca kulhu, nggak pernah tuh. Di imam tuh mau isya, mau maghrib, mau subuh, kulhu dulu yang dibaca. Tapi bukan cuma kulhu, habis baca, misalkan baca surat An-Naba ya. Habis An-Naba dia baca kulhu. Ntar di ayat di rakaat kedua dia baca Al-Ghasyiyah. Baca kulhu lagi. Itu jamaah di komplain. Imam, kulhu dulu gitu. Nabi gak pernah contohin kayak begini. Ini bid'ah nih begitu. Nabi gak pernah contohin nih. Kamu nih ngada-ngada kalau begini nih. Kan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana ngelihat aku sholat, kata Nabi. Nabi gak pernah kayak gini. Ini nggak bener nih, saya adukan kamu sama Nabi. Silakan, mau dibawa nih imam ini, dibawa, dituntun, dibawa kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami ini punya imam nyeleneh. Nyeleneh apa itu? Hah? Iya, nyeleneh. Apa? Setiap sholat itu nggak pernah ketinggalan kulhu. Tanya, apa betul kau begitu? Apa betul apa yang dikatakan ini temanmu itu? Betul Rasulullah. Kenapa alasan kamu baca kulhu terus tiap sholat? Karena aku mencintai qul huwallahu ahad. Aku sangat cinta dengan sholat itu. Maka aku nggak pernah tinggalkan karena aku cinta betul dengan sholat itu. Maka kata Nabi, cintamu dengan qul huwallahu ahad akan menghantarkanmu ke surga. Nabi nggak salahin. Kamu nih ngaco aja baca kulhu tiap sholat, aku contohin, salah itu. Nabi nggak bilang gitu, ya kan? Inilah dalil bahwa tidak semua perbuatan yang nggak pernah dicontohkan Nabi itu bid'ah. Contohnya, ini sahabat sholat, setiap sholat pakai kulhu, padahal Nabi nggak contohin, tapi Nabi nggak mengatakan kamu berbuat bid'ah, enggak. Tapi Nabi justru mengatakan cintamu dengan sholat itu akan menghantarkan kamu ke surga. Dalil kedua,
Nabi heran karena ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi melihat sendalnya Bilal sampai ke surga. Orang masih di dunia, sendalnya udah di surga. Keren nggak, Pak? Keren nggak? Keren. Nabi lantas tanya, ya Bilal, aku melihat sendalmu di surga. Mana Rasulullah? Iya. Emang apa, Bilal? Apa amal kamu sampai kamu di dunia tapi sendalmu di surga? Apa amalan kamu? Ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan. Tiap aku berwudu, aku sholat. Nah, Nabi nggak pernah contohin tuh, habis wudu sholat nggak pernah. Tapi Bilal tiap wudu dia sholat. Apakah Bilal disalahin sama Nabi? Wah, nggak ada itu. Aku juga pernah ngerjain kayak gitu. Nabi nggak salahkan Bilal. Tapi justru, ya, karena Bilal sholat namanya sholat sunnah wudu, membuat Allah cinta sama dia, orang yang masih di dunia, tapi tepat sendalnya sampai di surga. Nah, ini contoh nih, dua contoh bahwa tidak semua amalan yang nggak pernah dicontohkan Nabi itu adalah bid'ah. Maka jangan sampai kita mudah sekali membid'ah-bid'ahkan orang. Ya, pentinglah di sini kita belajar lebih dalam tentang fiqhul ihtilaf, fikih perbedaan. Ya. Nah, baik, balik kepada tema tadi bahwa kalau kita ingin bersama Nabi di surga, kita harus hidupkan sunnahnya. Sunnah itu banyak, ya. Ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Muakkad itu sunnah yang hampir mendekati wajib, sunnah yang gak pernah ditinggalkan Nabi, dan sunnah ini hampir mendekati wajib. Contoh 12 rakaat rawatib, ini muakkad. Ada muakkad, ada ghair muakkad. Ini ngantuk? Enggak, alhamdulillah. Kalau ngantuk minum. Di masjid itu ada jenis setan spesialis penggoda jamaah. Jadi setan itu ternyata sangat profesional dalam bekerja. Orang mana? Bekerjanya tuh profesional. Dia udah bagi-bagi tuh porsinya jelas. Gitu. Kamu di pasar ya, godain orang supaya ngurangin timbangan. Kamu di kantor ya, godain tuh para pegawai supaya korupsi. Kamu di rumah tangga ya, doain tuh suami istri supaya pada cerai, pada berantem. Namanya setan dasim. Dasim, kalau perempuan dasimah namanya. Kalau suami istri itu berantem, itu dia lagi digoda sama setan dasim. Maka supaya dasim gak masuk, disunahkan begitu masuk ke rumah, pegang handle pintu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah benteng supaya dasim gak bisa masuk. Ya, baru assalamualaikum. Kalau ada orang assalamualaikum wa ala ibadillah. Itu sunnah tuh. Ya. Kalau lupa baca itu, baca Quran. Rumah yang dibacakan Quran nggak bakal dimasukin oleh yang namanya setan dasim. Rumah itu akan dijaga sama Allah oleh malaikat-malaikat. Nah, ternyata di masjid ada setan khusus, spesialis penggoda jamaah, penggoda orang sholat, namanya khanzab atau hinzim. Apa yang dia tuh? Pertama, digoda jamaah supaya dia itu tidak ikhlas, riya sholatnya, pengen dikatakan orang soleh. Dibisikin tuh di hatinya, di hatinya gitu. Kamu nih emang paling soleh di komplek PJI ini, nggak ada yang soleh seperti kamu. 5 waktu kamu berjamaah full. Kamu yang ajat, kamu yang qomat. Wah, begitu. Dimasukin tuh sifat apa tuh? Riya, ujub, sehingga merasa paling soleh. Nah, ketika dia merasa paling soleh, berarti dia sudah kena sihirnya setan khanzab. Kalau dia nggak berhasil di situ, dia bisa ikhlas, dia bisa nggak riya, dia nggak ujub, maka digoda di wilayah yang lain. Ketika dia sholat,
maka dibikin pusing dia, dibikin dia itu gak khusyuk. Main dia di telinganya tuh, kata honjab tuh di telinganya, Fulan, uskur kaja, ingat ini, ingat itu, ingat anu. Sehingga ketika sholat semuanya ingat. Belum bayar cicilan mobil, ingat. Anak belum SPP, ingat. Kontrakan nunggak 3 bulan, ingat. Semuanya ingat kecuali Allah yang dilupakannya. Lesti Bilar berantem, ingat. Iya ingat Bu, ingat tuh. Allahu Akbar. Ya si Lesti pakai dicabut gugatannya, parah tuh orang. Lagi sholat ingetin si Lesti, Allah nggak diingat Pak. Ini kerjaan siapa nih? Honzab. Si Honzab tuh kerjaannya. Kalau dia nggak berhasil di situ, tetap busuk dia. Dia main di lemah, di titik lemah. Dia main, maaf, di bulu-bulu yang ada di sekitar anus. Ditarik-tarik tuh bulunya Pak. Ini setan ada ini kurang ajar banget Pak. Dikilik-kilik gitu Pak, digini-gini. Sehingga tuh kita lagi sholat jadi kadang-kadang pengen buang air, kadang-kadang pengen apa tuh, kentut gitu. Itu kerjaan siapa tuh? Honjab tuh. Kalau di situ nggak berhasil, dia main di mata jamaah tuh. Jamaah lagi sholat Jumat dibikin ngantuk. Ada nggak Pak? Oh banyak tuh Pak. Jadi kalau ada jamaah Jumat tuh ngantuk tidur, kadang-kadang ada yang ngorok Pak. Allah, bener-bener nih orang khusyuk betul dia. Iya, ngorok Pak. Saya pernah tuh, ya, saking ngantuknya, disalatkan di pinggir. Nah, masjid itu kaca jendelanya kaca full. Dia ngantuknya tuh bukan ke depan, karena orang ngantuk itu begitu. Dia ngantuknya ke samping, gitu ya. Udah saking itu, mentok ininya Pak, kepalanya buar gitu. Kaca jamaah Bang, kaget semua, apa itu? Orang ngantuk, kepalanya mentok kaca. Begitu mentok kaca, seger banget Pak, dia nggak ngantuk lagi. Makanya saya hampir khatib Jumat itu saya nggak akan pernah langsung ke materi sebelum saya kondisikan jamaah. Ulang, para jamaah, mohon maaf, di masjid ini ada satu jenis setan bernama Honzab. Hati-hati, jangan sampai kena sihirnya. Kena sihirnya dahsyat, bikin jamaah ngantuk sehingga jamaah sia-sia sholat Jumatnya. Namanya Honzab. Maka jangan ada yang ngantuk seorang pun. Insya Allah saya nggak akan lama khutbahnya. Nah, jamaah kan udah pada melek semua, baru saya khotib. Kasihan Pak, kalau tiap sholat Jumat ngantuk terus, berpuluh-puluh tahun dia ngantuk, nggak ada nilainya Pak di Jumatannya itu, dihisap, nggak ada kosong, ya kan? Kenapa? Mendengarkan khotib itu bagian daripada sholat Jumat itu. Nah ini ya, jadi menghidupkan sunnah Nabi itu merupakan harga yang harus kita bayar agar kita bisa bersama Nabi di surga. Ya, di rawatib itu ghair muakkad, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya 6 kan, 2 rakaat setelah maghrib 8, 2 rakaat setelah isya 10, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jumlahnya berapa? 12. Itu rawatib. Itu sunnah ghair muakkad, jangan sampai ditinggal. Nabi katakan, siapa yang bisa menjaga sholat sunnah 12 rakaat gak pernah tinggal, maka Allah akan membangun sebuah rumah yang megah di surga. Di rumah yang mewah di surga untuk orang yang konsisten bisa mengamalkan sunnah Nabi, rawatib 12 rakaat. Dan ini gak semuanya Pak bisa dilaksanakan. Jangan jauh-jauh dah, ini dulu dah dijaga. Nah, inilah pentingnya sholat di masjid. Karena kalau di masjid Pak, otomatis tuh kita bisa kerjakan itu. Tapi kalau di rumah, maaf Pak, saya yakin Pak, meskipun dia soleh banget ya, kalau namanya sholat di rumah, zuhur di rumah,
ya dia kerjakan dulu 4 rakaat sebelum zuhur. Kayaknya jarang. Umumnya saat di rumah itu yang wajib aja udah bagus banget itu Pak. Betul Pak? 4 rakaat yang wajib aja udah bagus banget. Apalagi sunnah sebelumnya 2 ya kan zuhur tuh 4 berarti kan 2. Nggak boleh langsung kan 2 rakaat salam baru sholat zuhur. Habis zuhur sunnah lagi 2. Berarti berapa rakaat tuh? 4 8 sama 2 setelahnya 10 rakaat. Yang coba di rumah, berat. Tapi kalau di masjid kita insya Allah tuh karena suasananya mendukung, kita bisa laksanakan itu. Ya, masya Allah. Saya doain nih, mudah-mudahan para jamaah ditumbuhkan di hatinya kecintaan dengan sunnah Nabi. Kenapa kalau udah cinta itu jadi ringan? Saya ulangi, kalau kita udah cinta sama Nabi, sunnahnya itu jadi enteng, jadi ringan. Tapi kalau kita nggak cinta sama Nabi, maka semua sunnah Nabi itu jadi berat. Sunnah itu mastata'tum, semaksimal yang kita mampu, sebisa yang kita mampu. Kalau kita nggak mampu, jangan. Makanya meskipun poligami itu sunnah, karena saya merasa itu saya belum mampu, saya belum amalkan Pak. Karena saya merasa belum mampu. Saya bercermin, saya belum mampu kayaknya. Udah, nanti kalau mampu mungkin bisa gitu. Nanti gitu Pak, nanti kalau kapan-kapan gitu ya. Gitu ya. Jangan dipaksa. Jangan nekat gitu. Malam saya ngaji di Al-Barokah. Jadi saya walaupun mohon maaf ya, meskipun saya Ustadz, saya masih mau ngaji Pak. Di Al-Barokah malam ada mau ngaji. Yang ngisi Ustadz Jam-Jam namanya. Dia bahas tentang masalah takdir. Saya tanya, Ustadz, kalau ada seorang akhwat, seorang ibu-ibu, dia suka sama kita, saya bilang, dan pengen jadi istri yang kedua, padahal dia tahu kita udah punya istri. Apakah itu takdir? Saya bilang gitu. Dia bingung jawabnya. Saya juga Pak Ustadz ngalamin. Ada ibu-ibu, saya ngisi pengajian ibu-ibu, dia suka sama saya. Dia WA saya, Pak Ustadz, tolong jadikan saya istri kedua. Gadis? Iya, gadis Pak. Oh, gadis. Dia WA. Oh iya. Ibu-ibu lah pokoknya. Dijawab saat ini, mohon maaf Bu, saya belum bisa. Rumah saya saja masih ngontrak. Saya belum bisa untuk menikah kedua. Dia tahu diri, gitu. Jadi Pak Ustadz, kalau seandainya memang dia takdir kita, meskipun kita berusaha untuk menjauhinya, ya nggak mau menikahinya, pasti nikah juga. Tapi kalau kita cinta banget sama dia, kalau memang bukan takdir kita, nggak bakal nikah. Begitu. Oh gitu loh, ya udah. Yang kedua, agar kita bisa bersama Nabi di surga, yaitu dengan mencintainya. Dengan apa? Mencintai. Itu kan depan sunnah kedua, mencintai Nabi. Ada seorang sahabat itu lagi galau. Dia galau, sedih gitu. Nabi lantas tanya, kamu sedih banget kenapa? Ya Rasulullah, aku sangat cinta sama kamu. Sehari aja aku gak ketemu sama kamu, rasanya ruh ini kayak terbang gitu dari tubuhku. Aku sangat cinta sama engkau ya Rasulullah. Gitu. Ya, kemudian aku juga memikirkan saat nanti di akhirat, gitu. Seandainya aku pun ditakdirkan masuk surga, tentunya surga aku nggak akan sama dengan surgamu. Engkau mungkin di Firdaus, aku mungkin di mana? Karena nggak mungkin aku bisa. Ya, karena amalku sangat sedikit. Engkau mulia, sedangkan aku orang biasa.
Dia kalau ngomong gitu, apa jawab Nabi? Cintamu itu, cintamu kepada aku akan membersamaimu di surga. Anta ma'aman ahabba, engkau bersama orang yang kau cintai. Karena engkau cinta sama aku, nanti engkau bisa bersama aku di surga. Maka tersenyum itu sahabat, bahagia betul sahabat Nabi itu. Kenapa? Karena dia punya peluang bisa tetap bersama Nabi di surga. Anta ma'aman ahabba, engkau bersama orang yang dicintai. Almaru ma'aman ahabba, seorang itu akan bersama yang dicintainya. Gitu. Artinya kalau kita saat ini cinta sama Nabi, maka kita punya peluang yang sama dengan sahabat bisa bersama Nabi di surga. Nah, kenapa kita mesti cinta sama Nabi ya Mas? Karena Nabi juga cinta banget sama kita. Bahkan Nabi itu cintanya sama kita melebihi cintanya Nabi dengan anaknya, istrinya, keluarganya, bahkan dengan dirinya sendiri. Maka Nabi sabdakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman kalian sehingga aku Nabi lebih dicintainya daripada anaknya, orang tuanya, dan semua manusia. Dicinta Nabi itu harus di atas yang lainnya. Tidak boleh cinta sama istri, cinta anak, cinta keluarga, tapi cinta sama Nabi di atas itu. Kenapa? Karena ini harga yang mesti kita bayar, ya Mas sekalian. Dan karena Nabi juga mencintai kita melebihi cintanya dengan keluarganya dan dirinya. Di mana dalilnya bahwa Nabi cinta sama kita melebihi dirinya dan keluarganya? Dan dalilnya ada dalam sebuah hadis. Saat Nabi itu menjelang ajalnya, ketika ruh itu dicabut dari raga beliau. Kan Nabi itu ketika mau wafat itu malaikat-malaikat turun untuk menyambut ruhnya. Bahkan Jibril itu ada di sisi Rasulullah. Ketika ruh itu mulai dicabut, perlahan-lahan Nabi merintih dan berkata kepada Jibril, lirih, ya Jibril, betapa dahsyatnya maut ini ya Jibril. Betapa dahsyatnya sakatul maut ini ya Jibril. Ya Jibril, kalau seperti ini rasanya, biarlah rasa ini aku yang menanggung seluruhnya. Jangan sampai ini dirasakan oleh umatku ya Jibril. Bayangin coba, Nabi ingin menanggung rasa ruh dicabut dari badan itu, biarlah dia yang nanggungnya. Jangan sampai dirasain sama kita. Ini kan berarti Nabi itu sangat sayang sama kita. Gak tega Nabi itu kalau nanti umatnya ngerasain apa yang dirasakan Nabi ketika detik-detik menjelang aja. Maka di Quran itu Allah memuji Nabi, wa bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi itu dengan orang yang beriman, rauf, maha penyantun, rahim, maha penyayang. Nabi itu penyantun, penyayang. Nabi kita tuh punya sifat raufur rahim. Kalau Nabi Musa punya sifat qawiyun amin, kuat dan dipercaya. Nabi Yusuf hafizun alim, bisa menjaga aset negara, bisa menjaga kekayaan negara, sehingga Mesir yang ketika itu sudah krisis paceklik 7 tahun nggak hujan, bisa rakyatnya tetap makan. Karena Yusuf hafizun alim dan alim. Jadi seorang presiden itu, pemimpin itu, sifatnya harus hafizun alim, qawiyun amin, raufur rahim. 3 tuh sifat-sifat Nabi yang disebutkan di Quran. Nabi kita raufur rahim, dia penyantun, dia benar santun.
sayang sama rakyat, sayang sama umat. Ya. Dan ketika ruhnya itu udah makin naik, ya, kan lutut dicabut dari ujung kaki terus, ya, sampai lutut, terus sampai pinggang, terus sampai dada. Nah, ketika ruh Nabi itu sudah mulai, ya, naik ke atas perutnya, apa yang ucapkan nama Nabi? Ummati, ummati, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Itu yang Nabi ucapkan. Nabi nggak bilang, ketika itu Nabi kan wafatnya di pangkuan Aisyah. Nabi nggak bilang, Aisyah, Aisyah. Enggak. Meskipun Aisyah itu istri yang sangat dicintai. Fatimah di samping Nabi sama Ali bin Abi Thalib. Dia nggak bilang, Ali, ya Fatimah. Nabi nggak bilang Fatimah, nggak bilang Ali, nggak bilang Aisyah. Padahal Aisyah, Fatimah di samping Nabi. Nabi nggak sebut-sebut itu. Tapi Nabi sebut-sebut siapa? Kita. Ummati, ummati, umatku, umatku. Itu artinya apa? Nabi sangat cinta sama kita, melebihi siapa? Keluarganya. Karena yang Nabi sebut-sebut terakhir itu bukan keluarganya, tapi kita umatnya. Maka karena Nabi sangat cinta sama kita, kita harus balas cinta Nabi itu. Ya. Kita harus balas cinta Nabi itu dengan mencintainya. Begitu. Melebihi cinta kita kepada keluarga kita dan diri kita. Begitu. Supaya cinta Nabi itu enggak bertepuk sebelah tangan. Gitu. Supaya kita nanti punya kesempatan bisa bersama Nabi di surga. Dan bukti yang paling konkret bahwa kita cinta sama Nabi tadi, hidupkan sunnah-sunnahnya. Yang kedua, banyakin sholawat, perbanyak sholawat sama Nabi. Untuk menunjukkan cinta sama Nabi, setelah kita hidupkan sunnahnya, perbanyaklah sholawat sama Nabi. Kenapa? Kata Nabi, Inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak sholawatnya denganku. Orang yang paling berhak mendapat syafaatku di hari kiamat yang paling banyak sholawatnya sama kepadaku. Hari kita berkaca, bercermin dalam sehari. Berapa kali kita sholawat sama Nabi? Ayo. Di luar sana, Pak, orang cinta sama Nabi. Ada yang sholawatnya 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Di mana kita? Di barisan mereka pecinta Nabi. Apa sholawat? Sholawat itu, Pak, 100 hanya butuh waktu 2 menit. 2 menit. 1.000 berarti kita hanya punya waktu 20 menit, 1.000 itu sampai. Ya. Dan sholawat itu ibadah yang istimewa. Kenapa? Meskipun kita gak khusyuk, tetap akan sampai, tetap akan diterima sama Allah, tetap berpahala. Meskipun gak khusyuk, meskipun gak berwudu, tetap dapat pahala. Beda sama sholat. Kalau gak khusyuk, dia gak akan naik ke langit, Pak, sholat kita. Kalau kita yang nggak khusyuk, bahkan banyak salahnya, banyak mikir dunianya lagi sholat, itu kata malaikat, diambil tuh keset, ya. Kemudian itu keset dilemparkan ke wajah kita. Nih sholat kamu, dilemparin tuh keset ke muka kita. Nih sholat kamu. Kalau sholat kita tuh banyakan ya mikir dunianya, banyakan nggak khusyuknya. Tapi kalau sholawat itu naik ke langit. Ya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kalau ibadah sholat, Allah perintahkan itu nggak perlu contoh. Ketika zakat, Allah perintahkan nggak pakai contoh. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah nggak contohkan puasa. Tapi khusus untuk sholawat, sebelum Allah perintahkan kita orang beriman sholawat, Allah lebih dulu mencontohkannya. Bukan cuma Allah, malaikat pun mencontohkannya. Sehingga perintahnya itu didului dengan Allah mencontohkan dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan semua malaikat-malaikatnya, yusholluna ala nabi, selalu salawat sama Nabi. Itu pakai fi'il mudhari yang menunjukkan salawatnya terus menerus.
Allah malaikatnya terus salawat sama Nabi. Baru perintahnya turun, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, aku saja Allah pencipta Nabi, malaikat saja salawat sama Nabi, aku perintahkan sekarang, sallu alaihi wasallimu taslima, sampaikan salawat dan salam sama Nabi. Tuh, bahkan untuk salawat ini Pak, ada malaikat khusus yang tiap hari berterbangan, dia mendengarkan orang yang lagi salawat, dengerin sampai tuntas, dapat 100, dibungkus salawat itu, terbanglah malaikat itu, sampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini salawat dari umatmu Fulan bin Fulan di negeri anu, disebutin tuh, inna lillahi malaikatun sayyahina yuballighuni alaikumussalam. Sungguhnya Allah itu punya malaikat khusus yang berterbangan tiap hari, dia menyampaikan salawat-salawat yang disampaikan kepada umatku. Nah ini Pak, mari kalau kepingin bersama Nabi di surga, bayar harganya ya. Hidupkan sunnahnya, cintai Nabi dengan banyak salawat sama Nabi ya. Nah ini juga dulu ya, karena ada sekitar 8 ya. Ini bertiga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilapan, kesalahan. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin berjamaah atau ibu mau komplain, silakan ibu mau komplain, boleh ibu. Silakan yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nanya, Ustaz? Ya, boleh. Silakan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada kebiasaan di antara kita sekarang ini suka merayakan ulang tahun atau milad, Ustaz. Apakah itu sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul atau tidak? Karena sekarang juga jadi debatable, ada sebagian yang mengatakan itu tidak ada contohnya dan sebagian yaitu hanya sekedar merayakan sebagai bentuk muhasabah saja. Mohon pencerahannya. Baik, makasih Pak ya. Ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, itu mahdoh. Dan ini mutlak harus ikut dalil di Quran maupun di hadis, ikut contoh yang Nabi contohkan. Ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang bukan ritual. Ya, bekerja, berdagang itu ibadah. Makan, minum ibadah. Tidur sama istri, ibu itu ibadah. Ya, bermuamalah, berinteraksi, berhubungan, tetangga juga ibadah. Tapi itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Untuk ibadah ghairu mahdoh ini, ya, kita ya diperbolehkan untuk melakukan satu amalan ya, yang kita niatkan untuk bersyukur atau untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, meskipun itu barangkali nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, karena tadi nggak semua yang nggak pernah dicontohkan Nabi itu bid'ah ya. Jadi kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah karena Allah dikasih kita umur panjang, lantas kita undang tetangga, kita undang saudara kita, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah karena Allah kasih umur panjang, kita kasih makanan yang enak-enak, niat dengan sedekah ya, niat sedekah gitu sama saudara, tetangga, undang mereka, niatin silaturahim, dan undang mereka agar mereka mendoakan kita supaya kita itu diberkahi umur kita. Maka itu dibolehkan oleh ulama karena itu niatnya itu ya, bukan niatnya itu semata-mata untuk milad atau ulang tahun ya. Tapi kalau seandainya
itu dibuat ajang untuk pamer, kan kadang gitu Pak, ada orang yang buat pamer, menunjukkan jati dirinya, ya kan, ulama bikin mewah, ya kan, di setting, di dekor dengan wah, mahal gitu ya, niat untuk kria, pamer, nah ini udah menyalahi. Di innamal a'malu binniyat, amal tergantung niatnya. Ya, kalau kita niat ingin tahadus bin nikmat, niat bersyukur, ya, karena Allah kasih umur panjang, niat sedekah, niat silaturahim, insya Allah nggak masalah, nggak masalah. Ya. Dan jangan kasih embel-embel yang lain, usah pakai tiup lilin segala, ya. Usah gitu. Udah doa aja, minta doa, minta nasihat dari ustadz, gitu. Minta doa dari teman-teman, nah, nggak masalah, silakan boleh-boleh, gitu. Tapi kalau sudah di situ kita ngundang ada dansa-dansi, ya kan, ada juga joget, nah itu udah nggak boleh, haram hukumnya. Ya, pamer, nah itu udah lain lagi urusannya. Ya, maka kita boleh lakukan itu dengan niat, ya, tadi ingin bersedekah, ingin didoakan orang banyak. Nah mungkin kalau doa orang banyak kita nggak tahu doa siapa yang tembus ke langit, ya kan? Mungkin doa anak yatim kita undang, anak yatim itu masih bersih, polos, ya kan, dia nggak punya dosa. Ayo doain bapak ya, biar bapak sehat, biar bapak panjang umur. Anak yatim mengaminkan. Kita nggak tahu doa anak yatim itu mungkin yang naik ke langit, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya, niat sedekah sama mereka, niat satu di mereka. Sampai di sini kita mohon kepada Allah, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya, dan semoga Allah jadikan kita min ahlil jannah dan bisa bersama Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.